warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila bihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim. Wa nahnu 'ala zalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang saya muliakan Ketua Masjid Jami Al-Ma'mun Bapak Haji Ustaz Suraji, mudah-mudahan beliau memberikan kesehatan dalam umur panjang Allah Subhanahu wa taala. Imam dan bilal kita, para khuzaz, para asatid, para tokoh masyarakat, kita doakan guru-guru kita semua mudah-mudahan diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bila kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah di malam yang ke-11. Sungguh tidak terasa kita di bulan Ramadan. Allah masih memberikan kesehatan, Allah masih memberikan umur yang panjang. Allah takdirkan kita semua hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan amaliyah Ramadan, yakni melaksanakan salat Isya berjamaah yang dilanjutkan dengan salat tarawih. Mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita, terutama ibadah puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah ke haribah junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, 10 hari kita sudah berpuasa. 10 hari kita merasakan haus dan dahaga. Apa intinya? Dengan kita berpuasa berarti kita pun merasakan penderitaan orang lain. Maka oleh karena itu Ramadan mendidik kita menjadi orang yang empati, orang yang peduli terhadap sesama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wa mahrum. Ingat, setiap harta yang kita dapatkan, setiap salary yang kita dapatkan setiap bulannya dengan hasil kerja kita. Seminggu lagi THR datang juga. Semuanya bukan milik buat kita semua, tapi wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wa mahrum. Ternyata ada milik mereka, orang-orang yang membutuhkan. Siapakah mereka? Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Maka yang sedikit itu harus kita keluarkan. Mengapa harus keluarkan? Karena yang sedikit itu kotor. Kalau tidak dikeluarkan, ibaratnya air dalam satu botol aqua yang kecil itu, kemudian air itu kan suci dan menyucikan, tertetes dengan darah, maka apa yang terjadi? Air yang tadinya suci mensucikan karena terkena najis, maka air itu berubah menjadi kotor dan najis. Kira-kira maukah minumnya? Maka dengan berinfak, dengan bersedekah, mau tadi kotak keliling diisi. Pada hakikatnya adalah tazkiyatul mal, mensucikan daripada harta kita. Maka dengan berinfak, bersedekah, berzakat, pada hakikatnya mensucikan harta kita. Kita sudah mengeluarkan hak-hak orang lain. Gak usah khawatir.
Setiap harta yang kita infakkan, setiap harta yang kita sedekahkan, setiap harta yang kita wakafkan untuk pembangunan masjid, untuk tempat-tempat sosial, itu akan menjadi bagian buat kita. Tapi insya Allah ada dua malaikat yang selalu berdoa setiap harinya. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma anfik munfikan alban. Ya Allah, berikanlah tambah-tambah rezeki bagi mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kita tahu malaikat Ruhul Qudus, malaikat itu makhluk Allah yang terbebas dari dosa. Karena makhluk Allah yang paling taat dan tidak pernah berdosa adalah malaikat. Ketika malaikat berdoa, maka doanya yakin dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam hari ini siapapun yang berinfak dan bersedekah, maka pada sore hari tadi siapapun yang memberikan takjil, maka hartanya akan berkembang, semakin berkembang karena mendapatkan doa malaikat. Yang kedua, malaikat yang kedua pun berdoa, tapi hati-hati, doanya ini sangat parah. Apa doa malaikat yang kedua? Allahumma amsik mumsikan halban. Ya Allah, kata malaikat, berikanlah kerusakan pada mereka yang hartanya banyak tapi tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jangankan orang lain, saudaranya, dirinya sendiri pun tidak mau. Bahkan setiap malamnya dia tidak tidur karena menjaga hartanya. Maka dia menjadi orang yang pelit, bukan menjadi orang yang dermawan. Ini pun mendapat doa malaikat, tapi kerusakan yang malaikat minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan heran, kontrakannya banyak, mobilnya banyak, rumahnya mentereng, perusahaannya banyak. Begitu Allah beri cobaan, datang banjir yang terkena kemarin. Yang enak-enak lagi jalan, kok itu ada uang yang jalan. Ya, mungkin uang-uang yang ada di perusahaan, di rumah-rumah keluar, hartanya habis gara-gara banjir. Itu cara Allah sayang pada dia, mengingatkan untuk bertobat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan cara harta yang dapatkan mungkin dengan cara korupsi, dengan cara yang tidak baik, itu akan hancur Allah berikan. Atau terjadilah kebakaran dalam hitungan jam, habis terbakar semuanya. Atau gara-gara habis pensiun stroke, masuk rumah sakit, bayar sekian juta, habis hartanya. Kenapa? Karena tadi, satu, hartanya tidak dikeluarkan infak dan bersedekah. Dua, hartanya dengan didapatkan dengan cara-cara yang batil, dengan mengambil hak orang lain. Hati-hati, itu mendapat doa malaikat, bukan keberkahan, tapi apa yang terjadi? Kerusakan. Na'udzubillah. Jadi kalau diri kita, kok kita motor dikit hilang, kok apalagi sakitan melulu, itu introspeksi diri. Allah mengingatkan kita, kalau kita sering sakit, berbanyaklah untuk bersedekah. Ya. Oh, berarti banyak kehilangan-kehilangan, bersedekah. Kebanjiran, selain diuruk, berbanyaklah bersedekah. Maka insya Allah as-sahiyun qaribun minallah, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh daripada api neraka. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Lawan dermawan apa? Wal bakhil, orang yang pelit. Ba'idun minallah, jauh dari rahmat Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Siapa sih manusia? Teman orang pelit.
ba'idun minan nar, ba'idun minal jannah, jauh daripada surga Allah, qaribun minan nar, dan jauh daripada api neraka. Maka mari manfaatkan di bulan Ramadan kita belajar senantiasa bersedekah, syaratnya ikhlas. Allah tidak melihat jumlahnya, tapi Allah melihat bagaimana dia keulatannya. Dan terus menerus ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ila Allah, ya Rasul, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Adwamuha wa in qalat, amalan yang sedikit tapi terus menerus, setiap malam 5.000, alhamdulillah, terus menerus. Dan nanti bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan Ramadan pun dirasakan. Insya Allah kalau kita ingin kaya, insya Allah kaya dunia dan akhirat, perbanyaklah untuk berinfak dan bersedekah. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin lihat lagi suara saya dan saya punya channel YouTube. Mudah-mudahan bagian syiar Islam di media sosial. Di media sosial saya pasti ceramah-ceramah, siapapun siapa tahu gitu kan. Ketika orang melihat dan mendengarkannya, dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Silakan bersedekah dengan like dan subscribe. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.